Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Johatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, atensi saya kepada sahabat semua. Semoga sahabat kualitatif Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif, pada kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi terkait dengan kualitatif. Topik pada kesempatan ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan hermeneutik ya sahabat. Tetapi sesi kali ini merupakan sesi terakhir dari pembahasan hermeneutik, yaitu hermeneutik bentuk ketiga atau hermeneutik pembebasan. Sahabat kualitatif yang berbahagia, hermeneutik pembebasan ini yang mempopulerkan Hasan Hanafi. Dia adalah intelektual muslim yang sangat concern dalam tafsir sosialnya berkaitan dengan teks-teks suci, khususnya di teks suci agama Islam atau terkait dengan pewahyuan. Nah, banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Hasan Hanafi ini. Sahabat kualitatif yang berbahagia, untuk mendalami dan membahas lebih jauh terkait dengan hermeneutik bentuk ketiga ini, mari ikuti terus pembahasan pada kesempatan ini. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan saja pembahasan kita terkait dengan topik hermeneutik pembebasan ya sahabat. Sahabat kualitatif, seperti saya sampaikan pada video saya yang lalu, bahwa metode hermeneutik itu terbagi ke dalam 3 bentuk ya sahabat ya. Yang pertama bentuk objektif ya sahabat, kemudian yang kedua bentuk subjektif, dan yang ketiga bentuk pembebasan ya sahabat. Nah, di bentuk pembebasan ini, di hermeneutik pembebasan ini, yang paling concern mempopulerkan berkaitan dengan hermeneutik ini yaitu Hasan Hanafi ya sahabat ya. Sudah banyak tulisan beliau juga sudah cukup banyak terkait dengan penggunaan hermeneutik pembebasan ini ya. Jadi karya-karya beliau dari hasil menggunakan metode ini sudah cukup banyak. Yang paling populer yaitu Islamologi 1, Islamologi 2, dan Islamologi 3. Itu yang paling populer dari karya Hasan Hanafi ya sahabat. Nah, terkait dengan hermeneutik pembebasan ini, concernnya yakni metode ini digunakan untuk memahami makna teks historis ya sahabat, dalam konteks kehidupan masa kini tanpa mengabaikan konteks kehidupan masa lalu ya. Jadi artinya masih mempertimbangkan konteks kehidupan masa lalu. Jadi pemaknaannya masih mempertimbangkan konteks kehidupan masa lalu ya sahabat. Nah, lalu asumsi dari hermeneutik ini yakni setiap teks selalu bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapa saja ya sahabat. Artinya apa? Setiap teks itu menjadi berdiri sendiri ketika sudah dipublish oleh penulisnya. Nah, artinya apa? Dia sudah terlepas dari konteks bahasa dan konteks psikologi penulis. Nah, ini mungkin agak sedikit ada kontradiksi dengan concern dari hermeneutik pembebasan ini. Tapi ya sahabat ya, ada kelanjutannya. Mari kita lihat bahwa karena itu keaslian teks suci bukan ditentukan oleh lembaga agama atau pemuka agama ya sahabat, atau lembaga sejarah,
Nah, sementara untuk memahami teks suci bukan monopoli otoritas atau wewenang lembaga agama atau pemuka agama. Jadi gini, sahabat, konteks dari asumsi dan concern metode hermeneutik ini sebenarnya lebih mengarah pada hermeneutik subjektif ya, sahabat ya. Tetapi karena yang ditafsirkan itu lebih pada teks-teks suci yang tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks masa lalu, maka itu menjadi bagian penting dalam pertimbangan penafsir ketika menafsirkan teks suci tersebut gitu ya, sahabat ya. Jadi konteks pertimbangannya lebih kuat pada penggunaan metode hermeneutik bentuk pertama, yaitu metode hermeneutik objektif ya, sahabat. Tetapi dalam proses penafsiran lebih mengarah, lebih cenderung pada hermeneutik bentuk kedua gitu ya, sahabat ya, yaitu hermeneutik subjektif. Artinya apa? Penafsir itu bebas menafsirkan teks yang dia akan tafsirkan gitu ya. Tetapi tadi bahwa ada pertimbangan karena konteks teks suci ini erat hubungannya dengan konteks masa lalu, apalagi ini terkait dengan pewahyuan ya, kira-kira sahabat. Jadi tetap konteks masa lalu menjadi penting di dalam pertimbangan ketika kita menarasikan hasil tafsiran kita dalam menafsir teks tersebut gitu ya, sahabat. Nah, itu kira-kira konteks dua kutub antara concern dari hermeneutik kebebasan dan asumsi dari hermeneutik kebebasan gitu ya, sahabat ya. Nah, simpulannya sama ya, sebetulnya ya, sahabat. Jadi konteksnya bahwa teks ditafsirkan atau dipahami berdasarkan kebutuhan penafsir gitu ya, kebutuhan masa kini penafsir teks ya. Nah, bukan berdasarkan pada tradisi penulis teks ya, gitu ya, sahabat ya. Nah, kemudian pertimbangannya keyakinan religius penulis teks tidak terpisah dengan keyakinan religius penafsir teks. Jadi karena ini karena ini berhubungan atau berkaitan dengan teks suci, maka konteks keyakinan dari penafsir teks itu tidak terpisahkan dengan konteks keyakinan penulis teks gitu ya, kira-kira ya, sahabat ya. Itu yang menjadi penting kita pahami ketika kita mau menggunakan metode hermeneutik bentuk ketiga ini, itu kira-kira ya, sahabat ya. Lalu apakah ini nanti tidak menghasilkan tafsiran yang liberal, dan apakah tidak bertentangan dengan tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh spiritual keyakinan di agama yang sama? Ya bisa saja gitu ya. Tetapi ini adalah pendekatan ilmiah yang dikedepankan ya, kira-kira begitu. Sehingga bisa saja memang terjadi kontradiksi. Tetapi perlu sahabat ketahui bahwa bingkai dalam penafsiran yang menjadi concern dari hermeneutik pembebasan ini, yaitu hasil penafsiran harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Tentu harus memberi motivasi untuk kemajuan ya, sahabat, untuk kemajuan apapun dan untuk kesempurnaan hidup si penafsir dan manusia ya, tentunya gitu ya. Kemudian dapat menjadi aksi penggerak dalam perubahan sosial. Nah, itu yang menjadi bingkai di dalam penggunaan metode hermeneutik ini. Konteksnya tentu liberal, tetapi dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Itu yang penting. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi syarat bagi peneliti atau penafsir ketika menggunakan hermeneutik pembebasan ini gitu ya, sahabat. Pertama,
penafsir tidak perlu melepaskan diri dari tradisinya untuk memahami menafsirkan teks ya. Jadi tidak perlu ya. Jadi ya bebas gitu ya sahabat. Pokoknya sahabat tafsirkan saja apa yang harus ditafsirkan. Kemudian kedua, penafsir harus melepaskan diri dari dogma ya. Memang kita ketika mau menafsirkan tidak boleh punya punya konsepsi dogma ya, atau pemahaman yang ada atau keyakinan religius apapun sebelum menafsir. Jadi kita lepaskan diri kita, jadi kita kosong gitu ya sahabat ya. Jadi kita betul-betul murni, tidak punya tidak punya konsepsi apa-apa ketika kita akan menafsirkan teks yang akan kita tafsirkan. Itu ya sahabat. Yang ketiga, penafsir teks harus memahami keyakinan religius penulis teks. Nah, jadi ini penting. Jadi penafsir teks harus memahami keyakinan penulis teks. Jadi kalau begitu apa? Ya, penafsir teks yang paling mudah adalah satu keyakinan dengan penulis teks. Itu yang paling mudah. Sehingga kalau tidak maka akan butuh penyesuaian, dan ini menjadi agak rumit nantinya ketika kita menafsirkan teks religius kita berbeda keyakinan. Nah, itu agak susah memang biasa. Itu kira-kira konsepsi dari penggunaan hermeneutik pembebasan atau hermeneutik bentuk tiga ini. Nah, selanjutnya bagaimana aplikasinya atau penerapannya dalam penelitian ya sahabat. Nah, di sini saya mencoba menggunakan contoh penelitian dengan judul Tafsir Sosial Rezeki Halal Thoyyib bagi Profesi Dokter di RSUX gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih dokter menafsirkan rezeki halal thoyyib dalam menjalankan profesinya. Nah, ini yang menjadi konsen dalam penelitian ini ya, kira-kira begitu ya sahabat. Nah, mari kita lihat di dalam konstruksi penelitian, tentu kita tetap harus mengacu pada bahwa riset itu harus dapat mengungkap sesuatu. Nah, tentunya terkait dengan apa? Terkait dengan tujuan penelitian. Jadi riset itu harus memiliki tujuan penelitian. Nah, dalam judul penelitian ini, tafsir sosial itu menjadi tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian kali ini menafsirkan secara sosial terkait dengan apa? Topik penelitian, yaitu apa? Rezeki halal thoyyib. Ini menjadi teks ya sahabat ya, yang memiliki kira-kira nanti akan ada namanya asbabul nuzulnya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, topik penelitian. Nah, dalam konteks kekinian, rezeki halal thoyyib ini kan menjadi menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang tetap menjadi pegangan kuat bagi siapapun yang sedang mencari rezeki ya. Karena banyak ya bentuk rezeki itu. Ada yang halal saja, ada rezeki saja gitu ya. Ada yang halal thoyyib dan banyak sekali ya, bermacam-macam. Nah, sehingga bagaimana konsepsi rezeki halal thoyyib ini bagi profesi dokter ya. Nah, tempatnya di mana? Di RSUX ya sahabat ya. Nah, kemudian situs penelitian itu menjadi situs penelitian. Kemudian tentu di dalam penelitian ini menggunakan hermeneutik pembebasan. Itu kira-kira ya sahabat konstruksi penelitian, contoh penelitian pada kali ini. Selanjutnya tentu setelah kita menulis proposalnya, narasinya ya, dan kita ajukan kepada pembimbing kita, dan kita setelah melangsungkan kegiatan seminar proposal, maka selanjutnya kita masuk di prosesi atau proses pengumpulan data. Nah, seperti biasa ya sahabat, di dalam penelitian kualitatif itu selalu ada data utama dan data pendukung ya. Data utama di dalam metode hermeneutik pembebasan ini ada wawancara ya. Tetap mengandalkan wawancara ya sahabat. Sementara data pendukungnya ada dokumen pendukung, ada dokumen teks historis ya. Nah, ini biasanya kalau di dalam konteks teks suci, maka kita akan bicara tentang kitab suci ya sahabat ya. Itu yang menjadi dokumen teks historis yang perlu kita kumpulkan ya.
Nah, lalu mari kita seperti biasa mapping wawancara ya, sahabat ya. Wawancara terkait dengan tujuan penelitian kita. Nah, pertama yang dapat kita bangun konsepsinya yaitu terkait dengan pemahaman dokter tentunya ya, sahabat ya. Apa pemahaman dokter berkenaan dengan rezeki halal thayyib. Nah, ini kita bisa explore, kita bisa kembangkan ke dalam banyak pertanyaan, tetapi konteks yang kita akan kembangkan yaitu apa pemahaman dokter ya, pemahaman dokter terkait dengan rezeki halal thayyib. Kemudian kedua, makna ya halal thayyib, rezeki halal thayyib bagi dokter. Nah, ini yang kita mau explore yang kedua. Jadi apa sih makna rezeki halal thayyib bagi dokter? Nah, itu yang kita kita mau akan explore dalam wawancara pada kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, tentu seperti lanjutan dari konteks sebelumnya, maka kita akan ungkap atau kita gali terkait dengan apa sih pentingnya dan seberapa besar pengaruh rezeki halal thayyib dalam kehidupan dokter. Nah, ini juga kita harus explore ya, sahabat. Jadi ini triggernya saja. Lalu nanti terkait dengan pendalaman pertanyaan, pendalaman penggalian data. Nah, ini bisa sahabat kembangkan sendiri gitu ya, sahabat. Nah, cara mappingnya seperti itu. Nah, konteksnya sebenarnya bagaimana kita ingin mengungkap posisi rezeki halal thayyib dalam kehidupan dokter ya, dalam berpraktek menjalankan profesinya. Itu yang kita ingin ungkap, ingin kita gali, sehingga nanti akan kita dapatkan tafsirnya seperti apa sih rezeki halal thayyib itu bagi komunitas dokter gitu ya. Nah, itu kira-kira yang akan kita gali ya, sahabat. Kemudian data pendukungnya, ya mari kita lihat data pendukung seperti biasa ya, dalam penelitian kualitatif selalu kita akan bicara tentang struktur organisasi, kemudian profil informan ya. Banyak profil informan ini bisa sahabat explore ya, terkait dengan masa kerja dokter ya, kemudian usia informan itu, dan banyak lagi yang bisa sahabat explore. Jadi konteksnya ke sana. Jadi kita ingin tahu background dari informan, itu kira-kira ya, sahabat ya. Kemudian ya, sahabat, untuk data pendukung berkaitan dengan dokumen teks historis ya, sahabat. Mapping yang bisa kita lakukan, pertama bisa kita kembangkan terkait dengan risalah tata bahasa teks historis ya, sahabat. Nah, ini yang perlu sahabat explore juga gitu ya, sahabat. Kemudian risalah asbabun nuzulnya ya, pewahyuan teks historis, karena ini terkait dengan teks wahyu ya, atau teks suci, maka sahabat harus koleksi atau mengumpulkan terkait dengan risalah asbabun nuzulnya. Nah, itu kira-kira ya, sahabat harus gali dan kumpulkan hal tersebut ya. Kemudian risalah terkait dengan teks atau risalah terkait dengan kondisi psikologis penulis teks pada saat itu. Nah, ini tentu persoalan proses pewahyuan itu ya, sahabat, yang perlu sahabat explore ya. Kemudian risalah terkait dengan kondisi lingkungan pada saat itu, lingkungan tempat tinggal penulis teks. Nah, itu sahabat harus explore juga gitu ya, sahabat ya. Kemudian yang terakhir, nah, bagaimana maknanya dan manfaatnya bagi kehidupan di masa itu. Nah, itu kira-kira yang sahabat harus mapping dan explore terkait dengan dokumen teks historis sebagai data pendukung dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik bentuk ketiga atau hermeneutik pembebasan ya. Itu kira-kira sahabat pada saat mengumpulkan data, hal-hal tersebut yang kira-kira yang sahabat harus perhatikan dan harus kumpulkan.
Berikutnya ketika data sudah terkumpul nih sahabat, ceritanya bagaimana selanjutnya kita menganalisis data yang sudah terkumpul. Nah, seperti biasanya ya sahabat harus kelompokkan gitu ya. Tetapi sebelum sahabat kelompokkan ke dalam subbagian-subbagian, sahabat transkrip dulu wawancaranya gitu ya. Hasil wawancara itu sahabat transkrip ya dulu, sehingga sudah dalam bentuk naskah teks transkrip ya sahabat. Nah, lalu kelompokkan ke dalam bagian-bagian. Bagian-bagian ini bisa sahabat gunakan kelompok besar dari atau kelompok trigger dari mapping wawancara ya sahabat. Bisa sahabat kelompokkan ke mapping wawancara ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini menjadi pemicu ya konsep-konsep pendalaman tadi ya sahabatnya, misalnya pemahaman dokter, kemudian makna rezeki bagi dokter, kemudian berapa penting pengaruh rezeki halal thayyib dalam kehidupan dokter. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang bisa sahabat acu gitu dalam mengelompokkan hasil wawancaranya. Nah, kemudian setelah sahabat kelompokkan hasil wawancara tersebut atau teks wawancara tersebut ke dalam bagian-bagian tersebut, maka selanjutnya sahabat dukungkan beberapa teks dokumen, baik dokumen historis maupun dokumen pendukung ke dalam bagian-bagian tersebut ya. Itu ya sahabat kira-kira yang perlu sahabat lakukan. Jadi nanti mungkin ada tiga sesi pembagian atau pengelompokan ini ya sahabat ya. Pertama pengelompokan teks hasil wawancara, kemudian pengelompokan dokumen teks historis, dan pengelompokan dokumen pendukung. Nah, sama itu sahabat perlu bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi acukan saja gitu ya. Jadi bagian-bagian ini menjadi acuan besar bagi sahabat dalam mengelompokkan. Itu kira-kira mengelompokkan hasil penelitian sahabat, sehingga nanti sahabat tidak terlalu sulit ketika akan menarasikan dan membutuhkan dokumen pendukung di dalam menulis narasi itu ya sahabat ya. Tidak akan menyusahkan sahabat nantinya. Harapannya seperti itu dengan pola pengelompokan hasil penelitian ini. Itu ya sahabat ya. Kemudian berikutnya tentu kita harus menarasikan ke dalam naskah bab 4 ya sahabat. Nah, isi bab 4 itu seperti ini kira-kira untuk hasil penelitian dengan menggunakan metode hermeneutik pembebasan. Yang pertama, sahabat bisa membuat narasi besar berkaitan dengan makna teks bagi kehidupan masa lalu. Jadi itu narasi besarnya ya sahabat ya. Nah, tema besarnya apa? Kesadaran historis ya. Jadi sahabat akan menjelaskan, akan membuat narasi terkait dengan penjelasan makna rezeki halal thayyib bagi kehidupan masa lalu ya. Itu yang harus sahabat narasikan di dalam bab 4 fase pertama ya. Nah, ini ada beberapa narasi yang perlu sahabat narasikan. Merujuk saja kepada mapping dokumen teks historis ya sahabat ya. Sederhananya begitu. Buat narasi 1, narasi 2, narasi 3, dan narasi 3. Rujuk saja ke sana, itu akan lebih mudah ya. Jadi tidak terlalu membingungkan gitu ya. Jadi mapping itu sekaligus menjadi gambaran besar dari hasil penelitian terkait dengan makna teks bagi kehidupan masa lalu. Nah, itu yang pertama ya sahabat, di dalam bab 4 itu sahabat buat fase pertamanya di situ. Fase keduanya sahabat menuliskan narasi besar terkait dengan makna teks bagi kehidupan masa kini gitu ya sahabat ya. Nah, itu kira-kira. Jadi masa kini, masa lalu, dan masa kini itu yang harus sahabat narasikan ya. Isinya apa ya sahabat? Kesadaran eidetik. Nah, ini merujuk pada mapping wawancara yang sahabat sudah buat di awal ya.
Ada narasi 1, narasi 2, narasi 3, dan narasi 4. Ada terkait dengan penjelasan dan rasionalisasi pemahaman rezeki halal thayyib bagi dokter ya misalnya. Kemudian penjelasan dan rasionalisasi makna rezeki halal thayyib bagi dokter misalnya ya sahabat. Kemudian penjelasan dan rasionalisasi besar dan pentingnya pengaruh rezeki halal thayyib dalam kehidupan dokter ya itu. Kemudian yang terakhir bisa sahabat masukkan narasi besar terkait dengan makna teks historis bagi kehidupan masa kini. Nah, itu terkait dengan makna rezeki halal thayyib sebagai konsep untuk kesempurnaan hidup dokter di masa kini. Itu menjadi narasi terakhir di dalam fase kedua dalam narasi besar yang sahabat tuliskan di bab 4 ya sahabat ya. Nah itu dua narasi besar yang harus sahabat tuliskan. Ini wajib dituliskan ya sahabat dalam narasi hasil penelitian bab 4 dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutik pembebasan. Dan yang terakhir ya sahabat yang perlu sahabat narasikan yakni tafsir sosial yang sahabat sudah buat atau sudah bentuk berdasarkan ya pertimbangan narasi besar pertama terkait dengan makna teks bagi kehidupan masa lalu dan pertimbangan kedua makna teks bagi kehidupan masa kini. Nah, berdasarkan dua kondisi tersebut, sahabat buatlah kemudian lakukan tafsir sosialnya ya. Bentuk tafsir sosialnya. Nah, ini menjadi fase ketiga atau fase terakhir ya sahabat di dalam penulisan narasi hasil penelitian di bab 4 ketika sahabat menggunakan metode hermeneutik pembebasan ya. Jadi isinya apa? Kesadaran praktis ya sahabat. Kesadaran praksis. Kesadaran praksis ini apa yang harus sahabat lakukan yaitu menarasikan terkait dengan makna rezeki halal thayyib untuk peningkatan kesejahteraan dokter. Bagaimana narasinya? Nah, itu sahabat narasikan ya. Kemudian yang kedua, makna rezeki halal thayyib untuk kemajuan sosial, kehidupan sosial dokter. Nah, itu yang juga harus sahabat narasikan, harus sahabat bentuk dan harus sahabat tafsirkan ya di dalam bab 4 ini. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan makna rezeki halal thayyib untuk kemajuan lingkungan dokter. Nah, tiga narasi besar ini yang sahabat harus buat dalam tafsir sosial peneliti, maka bingkai yang sahabat harus kuatkan yaitu bahwa tafsir sosial yang sahabat buat harus apa? Harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan, memberi motivasi untuk kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Khususnya apa? Terkait dengan kehidupan dokter ya sahabat. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi aksi penggerak dalam perubahan sosial, khususnya di dalam kehidupan dokter. Nah, ini penting sekali peran peneliti di dalam membuat tafsir ini ya sahabatnya. Jadi kapasitas peneliti dieksplor di sini, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi dari narasi-narasi sebelumnya, yaitu narasi fase pertama, narasi fase kedua ya, terkait dengan narasi teks historis bagi kehidupan masa lalu dan narasi terkait dengan makna teks historis bagi kehidupan masa kini, dan lalu dari dua narasi besar tersebut sahabat melakukan atau membuat tafsir sosialnya ya. Dan kemudian sahabat harus bisa tunjukkan dan sahabat tunjukkan kepada khalayak bahwa tafsir sosial yang sahabat buat itu benar-benar menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia, dan kemudian dapat menjadi konsep atau teori dalam gerakan sosial, perubahan sosial yang mampu membawa keberadaan sosial lebih baik dan lebih maju lagi daripada sebelumnya. Nah,
itulah kira-kira yang menjadi substansi di dalam penggunaan metode hermeneutik pembebasan ya sahabat atau metode hermeneutik bentuk ketiga ini. Nah, oke, demikian sahabat kualitatif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga berbagi kali ini dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan dapat menambah informasi bagi sahabat kualitatif yang saat ini sedang menulis kualitatif. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.